Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Baik-baik saja? Semoga baik-baik saja ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kerahmatan sehingga dapat kita mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan media YouTube, video YouTube. Untuk itu, Bapak meminta maaf dikarenakan minggu ini seharusnya tatap muka, tetapi Bapak berhalangan hadir. Oleh karena itu, Bapak membuat video ini supaya proses pembelajaran tetap berjalan. Kilas balik dari pertemuan kemarin membahas tentang puisi. Untuk itu Bapak minta untuk dibaca-baca lagi materi yang sebelumnya dikarenakan itu sangat penting. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks prosedur. Nah, sebelum itu kalian mengisi daftar hadir yang akan Bapak berikan di Google Form di grup WA kelas ya. Nah, untuk itu Bapak di sini sudah menyiapkan sebuah PPT yang Bapak buat. Nah, untuk itu video ini Bapak akan matikan dulu dikarenakan tidak bisa oke. Nah, sudah terlihat anak-anak. Nah, teks prosedur kali ini, di minggu kali ini kita akan membahas teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Di sini bab ini tugas ya. Nanti kalian bisa chat di WA group untuk apa itu teks prosedur. Ini tugas yang pertama yang Bapak berikan kepada anak-anak, kepada kalian ya. Nah, di sini Bapak akan membahas ada berapa pembahasan ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bukan. Bukan 6 pembahasan, tapi 5 pembahasan ya. Di sini kesimpulan bukan pembahasan. Yang pertama kita akan sebelumnya kan apa itu teks prosedur? Apa itu teks prosedur itu menurut pendapat kalian. Jadi kalian itu harus berpendapat apa itu teks prosedur. Lalu tapi Bapak ingin membahas tentang pengertian. Nah, di sini Bapak mengambil pengertian dari KBBI, pengertian menurut para ahli. Dapat kalian lihat prosedur. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Metode langkah. Yang kedua, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Pengertian menurut para ahli. Menurut Ida Nuraida, prosedur adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan berhubungan dengan yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Lanjut saja. Ini
Bapak rangkum pengertian teks prosedur yang lebih rinci. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan manfaat. Itu saja. Jadi bila mana bila mana itu teks prosedur, di situ ada tujuan. Bapak misalkan mengajar. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan ilmu. Nah, itu contoh kecil dari prosedur. Permisalannya gitu ya. Bukan contoh-contoh. Contoh mah bukan lagi itu. Ya, teks prosedur adalah jenis teks yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan manfaat. Teks ini bertujuan komunikatif, yaitu untuk memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Teks prosedur berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Jika kita tidak mengikuti prosedur tersebut, maka tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Kita kembali lagi. Terus pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri teks prosedur. Di sini jangan ketawa kau. Ya, jangan ketawa ya. Di sini ciri-ciri teks prosedur. Nah, di sini Bapak mencirikan, yaitu ada poin-poin yang penting, yaitu 1 rinci, 2 informatif, 3 objektif, 4 langkah-langkah, berisi langkah-langkah, yang kelima logis, yang keenam akurat. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, rinci, bahasannya disampaikan secara rinci dan teliti. Informatif, bermaksud untuk menunjukkan sesuatu kepada pembaca. Terus objektif, tidak berpihak pada satu sisi. 4, berisi langkah-langkah yang berkelanjutan. Jadi langkah-langkahnya itu ada step. Jadi tidak acak-acak gitu. Yang kelima logis, dapat diketahui penjelasannya dan akurat ya. Kita kembali lagi. Yang ketiga, jenis-jenis. Selain itu, jenis-jenis teks prosedur ada 3 sebenarnya ya. Yang Bapak rangkum yaitu sederhana. Nah, teks yang berisi tahapan atau langkah sederhana. Yang sederhana, ciri-cirinya, ciri-ciri teks prosedur sederhana, langkah-langkah dan tahapan tidak banyak dan sangat mudah. Urutannya tidak bisa dibolak-balik. Alat dan bahan yang digunakan tidak banyak digunakan. Misalnya apa? Contoh dari teks prosedur sederhana. Nah, Bapak akan memberikan contoh, yaitu pada saat kita menghidupkan TV, menanak nasi. Nah, kita contoh saja menghidupkan TV. Yang pertama, TV itu harus apa? Harus tersambung dengan sumber listrik. Kemudian TV itu akan merah, ada lampu merah. Terus pencet tombol warna merah pada remote. Kemudian TV itu menyala. Yang kedua yaitu protokol, teks yang berisi tahapan atau langkah kerja yang fleksibel. Fleksibel ini apa maksudnya? Nah, fleksibel ini jadi bisa cara-caranya, misalnya kita menseduh, contohnya ya. Nah,
kita membuat mie. Kemudian mie itu bisa kita bumbunya dimasukkan langsung ke air panas, kemudian dimasak langsung. Bisa juga bumbunya itu dimasukkan ke mangkok lalu disajikan gitu. Jadi seperti itu fleksibelnya. Jadi gak berpengaruh dari urutannya. Nah, ciri-cirinya teks prosedur protokol, langkah-langkah dan tahapan tidak harus sesuai dengan urutan langkahnya. Ya, itu yang seperti Bapak jelaskan. Kompleks. Teks yang berisi langkah atau tahapan yang kompleks. Apa arti kompleks itu? Yaitu tidak banyak itu. Kompleks itu kan banyak. Nah, ciri-ciri teks prosedur protokol, langkah-langkah dan tahapan sangat banyak dan terkadang ada subtahapannya. Nah, yang kedua, urutannya tidak bisa dibolak-balik. Nah, ini kebalikannya dengan teks prosedur protokol. Nah, yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan banyak digunakan. Untuk contoh, Bapak mencontohkan resep nasi goreng yang didagangi oleh yang pedagang kaki lima. Di sana kan dalam penjualan menggunakan resep-resep dan langkah-langkah yang sangat rumit, dari penyiapan nasi dan itu terus bahan-bahannya banyak. Kemudian ada pada saat dimasukkan berapa sendok garamnya, terus dan banyak aturan-aturan yang harus sehingga cita rasa pada nasi goreng tersebut memiliki cita rasa yang khas. Ya seperti itu. Bisa anak-anak lihat pada saat membeli nasi goreng. Oke, untuk jenis-jenis teks prosedur Bapak cukupkan. Kemudian kembali lagi, yaitu struktur. Bukan struktur dulu, kaidah kebahasaan. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks prosedur ada 5 kaidah kebahasaannya. Yang pertama, kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penambahan, deskripsi alat. Apa itu kata kerja imperatif? Banyak menggunakan kata kerja perintah. Jadi pada saat pada teks prosedur banyak kata perintah. Kamu harus yang seperti itu. Nah, kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i dan partikel lah. Bentuk dasar imbuhan atau partikel, bentukan kata pasti ditambahkan ditambahan imbuhan kan, jadi pastikan, tunjukkan, ceritakan, hindari, jadilah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Jadi tanda seru itu bisa diartikan marah dan perintah yang harus dilakukan dalam teks prosedur. Lalu Bapak, mohon maaf, ini Bapak salah ketik, harusnya pernyataan persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga
berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. Contohnya, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. B. Singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Nah, itu kata persuasif ajakan. Mari kita makan nasi goreng supaya tubuh kita hangat. Ya, seperti itu. Mari kita minum susu supaya tulang kita kuat. Nah, seperti itu pernyataan persuasif. Lalu kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah komunikasi pula. Misalnya tanya jawab, kontak mata, wawancara verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Nah, contoh dari negosiasi dalam kamus yaitu negosiasi yaitu dapat diartikan kita meminta keringanan kepada seseorang atau kita bernego. Nego itu seperti kita membeli HP. Ketika kita membeli HP, mang atuh mang, hoyong 1 juta tuh mang, tong 1,5 juta. Nah gitu. Nah, untuk contoh itu mahnya, contoh ya, itu kata teknis. Nah, yang keempat, benar ya, yang keempat, konjungsi penambahan. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contoh selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Nah, itu konjungsi penambahan. Ya, seperti itu. Itu penambahan. Terus deskripsi alat. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Cukup untuk pembahasan dari kaidah pembahasan, cukup Bapak tidak terlalu melebar karena waktu. Ya. Lalu kita akan mempelajari pokok pembahasan dari struktur teks prosedur. Dapat kalian lihat dalam struktur teks prosedur ada 4, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, penegasan ulang. Nah, untuk tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Untuk alat dan bahan biasanya terdapat pada prosedur cara membuat sesuatu sehingga membuat material yang dibutuhkan. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Bagian ini bersifat opsional. Bisa ada di akhir teks, bisa juga tidak ada. Jadi penegasan ulang ini diibaratkan sunnah dalam sunnah dan wajib. Yang wajib itu ada 3 dan yang sunnah yaitu penegasan ulang. Kembali. Lalu kesimpulan pada pembahasan kita kali ini, bukan kesimpulan dulu, harusnya ini contohnya dulu. Bapak minta maaf,
karena ternext kan gitu ya. Cara membuat telur mata sapi. Nah, kita akan sedikit gambaran tentang contoh dari teks prosedur. Yang pertama, bukan yang pertama. Ini cara membuat telur mata sapi. Nah, ini disebut Nah, ini disebut dengan tujuan. Alangkah lebih baik kita sarapan agar memberikan energi lebih untuk berkegiatan. Salah satu menu sarapan yang mudah untuk dibuat adalah telur mata sapi. Kandungan gizi pada telur cukup untuk menunjang kita berkegiatan sampai siang hari. Untuk alat dan bahan, nah kalian bisa membacanya atau mempause video ini seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, itu tadi langkah-langkah yang membuat telur mata sapi dengan praktis, dan telur mata sapi pun siap untuk disajikan. Itu disebut dengan penegasan ulang. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan, setiap hari kita selalu melakukan sesuatu kegiatan, misalnya membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, dan melayani tamu. Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk melakukan kegiatan tersebut. Banyaknya istilah yang digunakan untuk menyebut petunjuk-petunjuk itu. Ada yang menyebutkan kiat, tips, resep, cara jitu, dan sebutan lainnya. Yang Bapak terpikirkan dalam teks prosedur itu tutorial, instruksi. Nah, seperti kalian tahu, di dalam video YouTube banyak tutorial. Nah, tutorial itu termasuk ke dalam teks prosedur yang berisi tujuan. Tetapi ada tutorial yang tidak memakai kaidah-kaidah kebahasaan. Bagi kita dalam dunia pendidikan, kita harus memakai kaidah-kaidah atau peraturan yang ada gitu. Supaya apa? Supaya teratur dan sebagai terdidik juga. Bukan maksud tutorial yang itu tidak baik, tapi ada yang lebih baik. Kenapa tidak jika kita memakai peraturan-peraturan yang ada? Ya, bukan menjudge Bapak di luar sana tutorial itu tidak harus sesuai banget gitu ya. Itu kembali lagi kepada diri kita. Nah, yang lanjutkan, penting sekali kita mempelajarinya agar dapat memahami dan menyusun prosedur, bahkan dapat melakukan suatu kegiatan sesuai dengan prosedur. Dengan begitu, kita dapat memberikan penjelasan kepada teman, kerabat, atau orang lain tentang cara melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan yang benar. Nah, kalian bisa memfollow akun-akun Bapak ya. Promosi dulu. Nah, untuk kali ini Bapak ada tugas lagi. Yang pertama yaitu apa itu teks prosedur. Kalian harus berpendapat apa itu teks prosedur. Bapak tunggu hari ini deadline-nya jam 12 malam. Dan yang kedua, tugas membuat teks prosedur. Ya, itu saja. Mohon maaf apabila Bapak di sini
banyak kekurangan dalam menjelaskannya. Semoga bermanfaat ilmu yang Bapak jelaskan. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Dadah.